Harapannya apa itu? Harapannya ya kita keadilan lah Pak. Anak saya udah jadi korban, nama keluarga saya juga udah dijelek-jelekan Pak. Sampai di wilayah warga saya aja sampai dikucilkan. Terima kasih kepada rekan-rekan media di Kabupaten Cilacap dan juga kepada rekan-rekan dari LSM GMBI Distrik Cilacap. Pada hari ini Kamis 16 Mei 2024 telah dilaksanakan persidangan perdana dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, yang mana terus terang bagi kami sebagai penasehat hukum ini menangani perkara sudah sejak dari bulan Juni tahun 2023 ya. Yang pertama perlu kami evaluasi bahwa perkara ini adalah kami juga cukup terkejut ya, begitu pelimpahan dari Polres Cilacap tahap kedua hingga akhirnya ditetapkan di Pengadilan Negeri Cilacap ini, ternyata dakwaan yang muncul kepada klien kami itu terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan. Ini buat kami justru sangat tidak menyangka ya, karena peristiwa hukum ini berlangsung sejak bulan Juni. Awalnya itu bukan pemalsuan dokumen, tapi ada dugaan di situ pasal 372 dan mungkin juga 378 KUHP terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan dan juntonya penipuan. Namun bagi kami ini satu pengalaman yang sangat berharga dan kami patut ucapkan terima kasih kepada lembaga institusi kepolisian, dalam hal ini Polresta Cilacap, yang mana dari awal perkara ini diperiksa, klien kami itu tidak ditahan ya, tidak ditahan dan diberikan satu pertimbangan hukum yang itu sebenarnya buat kami sebagai penasihat hukum ini dan tim, harapannya adalah terdakwa yang saat ini sedang diperiksa perkaranya untuk tidak dilanjutkan proses hukumnya, kan seperti itu ya. Seperti halnya tadi kami dalam prolog diberikan waktu dengan Pak Ratman Alponiman SH, kami memberikan satu pendapat karena ada waktu untuk menyampaikan, ya kami sampaikan bahwa perkara ini sebenarnya menurut kami, analisa hukum kami, bahwa si terdakwa ini beserta keluarga waktu itu sudah menyerahkan ya, ada beberapa barang ya, salah satunya adalah satu unit kendaraan NMAX ya, dan ada 4 unit iPhone N5, 5 unit iPhone. Dan di situ sudah diserahkan kepada waktu itu pihak pelapor dalam hal ini Ibu Liliana, bertempat di Cafe Daun ya. Artinya bahwa keluarga dari terdakwa ini sudah ada etikat baik untuk menyelesaikan, sampai akhirnya muncullah satu surat perjanjian yang memang kita bicara kemampuan ekonomi, bahwa orang tua dari terdakwa ini mohon maaf jauh di bawah mampu ya. Ibunya hanya seorang tukang jahit, bapaknya hanya pelayan jasa untuk pengurusan STNK ya. Bayangkanlah kita melihat perekonomiannya mereka itu seperti apa.
pada waktu itu sempat ada penyelesaian menandatangani pernyataan. Nah, pertanyaan kami seperti ini, kalau memang ya barang-barang yang dimiliki oleh keluarga terdakwa ini tidak dipertimbangkan, tidak masuk dalam satu materi dari bukti-bukti, apakah itu menjadi barang bukti dalam dugaan tindak pidana yang saat ini didakwakan kepada klien kami, ataukah menjadi suatu barang bukti yang sebenarnya unsurnya itu adalah perdata, sudah bukan lagi pidana. Kan seperti itu, Bapak. Nah, sehingga barang-barang yang saat itu diterima oleh pelapor, ya, sampai detik ini, sampai hari ini tidak jelas juntrungnya. Itu menjadi barang milik siapa? Apakah barang itu milik daripada negara, dalam hal ini institusi kepolisian, disita ya untuk menjadi barang bukti kejahatan, ya, atau sudah dilimpahkan ke jaksa? Kami tidak melihat itu, ya. Walaupun ini agendanya belum ada pembuktian di dalam perkara yang hari ini kita periksa. Yang kedua, menurut analisa kami, barang-barang tersebut adalah dalam kekuasaan pihak pelapor saat ini, ya. Dan itu tidak muncul, ya, tidak muncul. Makanya kami jujur sebagai penasihat hukum menganggap bahwa sebenarnya perkara ini bukan perkara pidana, kan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi perkara ini adalah perkara perdata, ya, perkara perdata. Dalam hal ini, kalau memang waktu itu ada penyelesaian damai, otomatis ada hak dan kewajiban. Ya, hak daripada keluarganya terdakwa waktu itu sebagai bentuk etikat baik sudah menyerahkan barang. Apakah itu sebagai jaminan atau sebagai bentuk pembayaran atau apa terhadap perkara yang terjadi atau apa, itu tidak dibahas gitu loh dalam proses penyidikan itu, ya. Hingga akhirnya sampai hari ini barang-barang tersebut menurut kami menduga nih ada dalam kekuasaan pihak pelapor, ya. Nah, ini kami tandanya tanya besar. Di sisi lain, ya kami juga sangat menyesalkan, ya, sangat menyesalkan ada pihak-pihak dalam hal ini yang oknum lah saya katakan, menggunakan kekuasaan. Jadi terjadi abuse of power, ya kami udahlah, kami pasrahkan semua itu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada proses hukum yang ada, kami hormati, ya. Namun yang perlu kami pertegas di sini, ingat, ya, bahwa setiap warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan itu diatur, ya. Ada istilah equality before the law. Jadi kedudukan hukum siapapun itu sama. Jangan ada karena power, jangan karena ada kekuatan sesuatu sehingga perkara yang mestinya tidak harus diselesaikan secara pidana ini dipaksakan. Kesannya kan seperti itu, Bapak Ibu. Kami melihat seperti itu. Sehingga sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum itu sendiri, orang tua dari terdakwa saat ini juga sudah melaporkan di Polres Cilacap, yang mana perkaranya sedang ditangani, ya, oleh pihak Dinkter. Laporannya apa? Di situ ada dugaan terkait dengan pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE, ya, dugaannya. Dan ini kami masih belum memonitor sejauh mana perkembangannya. Seperti itu, ya. Jadi dalam perkara ini barang-barang yang diambil itu mestinya harus izin dari pihak orang tua terdakwa, itu satu, atau lingkungan setempat. Ini tidak ada, ya, sehingga orang tua terdakwa merasa bahwa ini kami merasa terdolimi. Betul seperti itu, Bu, ya, gitu loh. Nah, ini satu hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi lagi dalam era hukum Indonesia yang saat ini sudah mulai bagus, ya, dalam penanganan perkara apapun, gitu. Sehingga bagi kami berharap sekali terkait dengan perkara yang saat ini diperiksa bisa diadili seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap.
ya. Dan kami berharap kalau memang tidak salah terdakwa ya dibebaskan. Artinya segala tuntutan dakwaan setidak-tidaknya itu dibatalkan demi hukum. Kan seperti itu. Ya. Makanya kami dalam melihat satu perkara ini, kami tidak akan bicara terkait dengan substansi materi pokok perkara yang saat ini diperiksa. Ya, karena itu diatur di dalam KUHP, diatur dalam undang-undang. Kami belum boleh mengomentari itu ada kewenangan dari pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, ya. Jadi pada teman-teman media, teman-teman LSM, ya kita hormati proses ini, ya proses hukum ini yang sedang terjadi, dan nanti endingnya seperti apa, ya kami menjunjung tinggi azas keadilan demi Tuhan, ya, bahwa apapun yang kami lakukan di sini, mohon maaf, Bapak boleh tanya sama orang tua dari terdakwa, ya, kami memang pengacara yang ditunjuk secara khusus, ya. Namun dalam hal ini sekali lagi azas kami adalah nurani, ya. Jadi kami tidak mengedepankan unsur materialisme, unsur finansial, profit, tidak, ya. Azas kami nurani, sehingga kami di sini muncul bersamaan dengan rekan-rekan dari LSM yang tentunya bagian daripada gerakan masyarakat bawah yang ada di Cilacap. Dengan kepedulian terhadap sosial, terhadap lingkungan, terhadap masalah-masalah yang terjadi saat ini, ya kami mungkin melihat bahwa ini adalah satu bentuk pengawasan sosial, kontrol sosial terhadap peristiwa-peristiwa hukum, ya. Kami ucapkan terima kasih kepada khususnya distrik, ya, GMBI Kabupaten Cilacap, ya, pada Mas Uyi dan teman-teman, Mas Imam yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Kami tidak menyangka ternyata hari ini hadir di pengadilan negeri. Dan jujur kami tadi ditanya oleh pihak majelis bahwa ini adalah mutlak dari spontanitas teman-teman semua, ya. Jadi tidak ada yang menyuruh lakukan, tapi mutlak daripada spontanitas teman-teman dari GMBI. Dan ini semua diterima oleh keluarga, ya. Bahkan keluarga berterima kasih sekali. Semoga kebaikan-kebaikan rekan-rekan dari GMBI, dari media ini menjadi satu toladan yang baik buat lingkungan masyarakat, khususnya pemerintah, penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang mungkin hari ini terjadi sama Denny, putranya Ibu Debbie. Besok lagi terjadi lagi sama siapa? Ya, karena apa? Kekuasaan yang tertinggi itu bukan di uang, bukan di jabatan, tapi kebenaran dan keadilan. Kita bicara hukum. Ya, demikian. Asasnya apa? Equality before the law. Semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Kalau memang terdakwa ini betul-betul salah, silakan diadili. Itu proses hukum yang fair, kan seperti itu. Ya, dan kami tidak akan ngusak-ngusik kewenangan majelis. Kami justru berterima kasih majelis mau memeriksa perkara ini, ya. Dan kami hadir dengan Pak Ratman. Tentunya ada hal-hal yang memang harus kami bela masyarakat, ya. Bukan membela yang bayar, tapi membela yang benar. Demikian. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Ini langkah awal, langkah-langkah selanjutnya seperti apa ini? Pak Ratman, monggo. Lanjut. Ya, jadi langkah-langkah selanjutnya kami tetap tentunya mengawal perkara ini sampai selesai. Hak kami sebagai penasihat hukum tentunya meminimalisir, bahkan membuat zero kalau memang klien kami itu tidak salah, ya tidak salah. Kita buktikan di persidangan, ya. Karena apapun alasannya kami melihat ini perkara, ya bagi kami, dugaan kami ini terlalu dipaksakan. Contoh soal kenapa pihak penyidik kepolisian tidak menahan, banyak pertimbangan, ya. Dan kami ajukan terima kasih nih Pak pada pihak kepolisian yang begitu peduli terhadap masyarakat. Yang kedua, kalau memang ini perkara benar-benar sesuai dengan laporan awal dulu, kenapa munculnya laporan pemalsuan tanda tangan terhadap perkara yang hari ini? Bukan penggelapan dugaannya, bukan pencurian, ya. Dan langkah kami ke depan tentunya ada satu perkara lagi yang masih di Polres diperiksa terkait laporannya Ibu Debbie. Ibu Debbie ini adalah ibu kandung dari terdakwa, ya.
yang dalam hal ini melaporkan terkait ada dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dan di situ kami juga mendorong pihak kepolisian untuk bisa mengungkap sejauh mana. Kalau memang itu betul-betul bisa digelar perkara itu, kami sangat berterima kasih juga kepada pihak Polres Unit Reskrim Cilacap, ya. Karena hingga perkara Denny diserahkan ke kejaksaan, ya, kemudian diadili di pengadilan negeri ini, kami juga masih memantau, ya, dan kami belum bisa melihat perkembangan yang terbaru, ya. Dan terkait dengan langkah yang lain, tentunya kami sebagai penasihat hukum beserta orang tua dari terdakwa tetap optimis, ya, karena saya yakin majelis hakim juga fair dalam hal ini, ya. Dan dalam hal ini kita melihat, ya, kami tadi dengan Pak Radman sudah mencoba untuk memberikan satu sinyal, ya, dan itu nanti akan kami tuangkan dalam jawaban kami eksepsi terhadap dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, ya, secara tertulis nanti hari Senin tanggal 20 minggu depan, ya. Untuk terkait eksepsinya seperti apa, mohon maaf karena itu masuk dalam materi pokok perkara persidangan, kami tidak boleh menyampaikan sebelum ada putusan yang inkrah. Kami hormati hukum acara, ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau ada apa saja kami belum bisa, ya, karena itu masih dalam proses pemeriksaan, ya. Tapi manakala nanti sudah ada putusan, monggo kita fair terbuka, ya. Karena yang terpenting hormati hukum acara yang ada, hormati proses hukum yang sedang dijalankan. Mungkin demikian Bapak Ibu. Harapannya apa itu? Harapannya ya minta keadilan lah Pak. Anak saya udah jadi korban, nama keluarga saya sudah dijelek-jelekan Pak. Sampai di wilayah warga saya aja sampai dikucilkan saya Pak. Sampai diomong saya, suruh pindah ke alam planet biar ke obong. Coba sakit hati saya kan dikayak gituin. Makanya saya minta tolong keadilan. Tapi asas a promotion of rich innocent, ya. Selama Asas ini anak saya praduga nggak pernah absen. ya. Anak saya nggak pernah absen, dipanggil langsung datang. Ya kita kooperatif lah, ya. Nggak absen, tertib langsung datang, suruh datang kayak gitu. Ya. Ya mungkin cukup Bapak Ibu dari saya, dari teman-teman dari mungkin ada Bapak yang Ketua ini. disampaikan. Pak Ketua mana Pak Ketua? Yang itu, dan juga ada pemberitahuan pada kami bagi kewilayahan melaporkan kepada distrik seperti itu. Alhamdulillah kemarin kewilayahan melaporkan kepada distrik yang akhirnya kita tanggap dan tegas kepada anggota untuk segera merapatkan diri membantu Ibu Debbie terkait dengan permasalahan yang ada. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Imam sebagai Ketua Cilacap Selatan yang sudah memberikan informasi kepada kita. Intinya kita akan tetap bergandeng tangan membantu Ibu Debbie yang sudah dikuasakan oleh Pak Asep juga seperti itu. Namanya Mas tadi Mas? Nama saya Pak Uli Gondrong.